Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Cerita horor episode kali ini akan mengisahkan tentang almarhum istri yang tak rela suaminya menikah lagi. Ia terus mengganggu sang suami sampai akhirnya sang suami meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Anehnya, tempat kecelakaan itu sama persis dengan tempat di mana sang istri juga mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Riri, istri Agung, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan di Ambarawa pada tahun 2004. Saat itu, Riri menghadiri pesta pernikahan sahabatnya. Pesta digelar di pinggir jalan dengan tenda. Tiba-tiba, truk tronton yang mengalami remblong menabrak tenda tersebut. Lebih dari 10 orang meninggal dunia, termasuk Riri. Namun, sebelum saya melanjutkan cerita lebih detail, kembali saya ingatkan kepada kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini untuk subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng, agar saat saya mengunggah konten-konten baru, kalian mendapatkan notifikasi. Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Jangan lupa pula share video ini ke teman-teman Anda, siapa tahu mereka membutuhkan. Bagaimana truk tronton itu bisa menabrak pesta pernikahan? Truk pengangkut semen itu mengalami remblong. Sopir pun tidak bisa mengendalikan kemudi, sehingga ia memilih membelokkan setir ke kiri dan menabrak pesta pernikahan. Karena kalau ia banting ke kanan, ia akan berhadapan dengan bis yang syarat dengan penumpang. Pilihannya serba sulit dan sopir memilih membanting ke kiri dengan harapan bisa meminimalis korban. Namun, akibat kecelakaan itu, 16 orang meninggal seketika, sementara sekitar 20 orang mengalami luka-luka. Semua korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Ambarawa. Riri menghadiri acara ijab kabul itu seorang diri. Karena apa? Karena suaminya, Agung, sedang mendapat charteran ke Yogyakarta. Rencananya malam hari Riri dan Agung akan menghadiri pesta pernikahan Wulan. Wulan ini adalah teman SMA Riri. Agung pun mengenal baik Wulan. Mereka ini adalah sahabatan. Kabar meninggalnya Riri diterima Agung dari orang tua Agung. Ia meminta Agung untuk segera pulang dan menengok Riri di rumah sakit. Ia tidak mengabarkan jika Riri sudah meninggal dunia, tapi ia minta Agung kalau bisa secepatnya menengok ke rumah sakit di Ambarawa. Agung pun meminta izin kepada penyanter kendaraan karena dalam situasi seperti ini ia terpaksa harus meninggalkan pelanggannya itu. Tentu kompensasi bisa dibicarakan. Pelanggan pun mengetahui kondisi itu dan mengizinkan Agung untuk segera pulang. Dalam perjalanan pulang, konsentrasi Agung sudah buyar. Ia nyetirnya sudah kurang konsentrasi. Beruntung ia masih bisa sampai Ambarawa dengan selamat. Mengetahui
kondisi istrinya sudah meninggal dunia, Agung pun lemas. Kakinya tak mampu lagi menopang badannya. Ia terjatuh dan pingsan. Agung dan Riri ini baru 1 bulan menikah, sedang mengecap manisnya perkawinan, sedang senang-senangnya mengarungi kehidupan baru. Ia belum menghadapi ombak atau riak yang bisa saja menenggelamkan perahu perkawinan mereka. Namun, kematian Riri ini membuat Agung galau. Mampukah ia mengarungi samudera kehidupan seorang diri? Sebelum kematian Riri, Agung beberapa kali mimpi buruk. Dalam mimpinya itu, ia melihat Riri menikah dengan orang lain. Ketika Agung ngamuk-ngamuk, Riri membangunkan Agung karena Agung ini mengigau. Agung pun menceritakan tentang mimpinya itu. Namun, Riri mengatakan itu hanya bunga tidur. Jangan dipikirkan. Agung bermimpi buruk karena ia lelah bekerja. Tapi ketika mimpi itu berulang sampai 3 kali, Agung benar-benar galau. Dalam primbon Jawa, mimpi menikah ini bisa berarti buruk. Bisa diartikan orang yang dimimpikan akan sakit atau bahkan kalau lebih fatal akan meninggal dunia. Ini yang amat ditakutkan oleh Agung. Ia belum siap kehilangan Riri yang baru 1 bulan disuntik. Agung dan Riri ini adalah teman SMA. Sejak pacaran di sekolah, keduanya memang romantis. Agung sering memberi kejutan-kejutan kecil kepada Riri. Misalkan memberi coklat, memberi bunga, atau boneka. Tiap pagi, Agung selalu menjemput Riri untuk berangkat sekolah bersama. Siang hari pun Agung mengantarkan Riri pulang ke rumah. Teman-teman Agung menganggap Agung bucin, budak cinta. Tapi Agung cuek. Ia mencintai Riri dan rela melakukan apa saja demi kebahagiaan Riri. Setelah menikah pun, kehidupan mereka tetap romantis. Agung tetap memberikan kejutan-kejutan terhadap Riri, begitu juga sebaliknya. Apalagi pernikahan mereka baru seumur sebulan, masih manis-manisnya, belum menghadapi persoalan pelik. Bahkan mungkin untuk saling mengetahui satu sama lain pun belum mencapai tahap yang sempurna. Masih ada beberapa yang disembunyikan baik oleh Agung maupun Riri. Jadi yang terlihat hanya yang manis-manis, yang bagus-bagus, sementara sisi buruknya belum terbuka semua. Namun, dengan meninggalnya Riri ini, Agung menjadi galau. Ia belum siap kehilangan Riri, apalagi Agung kehilangan Riri dengan cara yang amat menyakitkan, karena tanpa didahului semacam firasat-firasat ataupun gejala yang mengarah ke arah kematian. Tak ada sakit, tak ada apa-apa. Ia meninggal dalam sebuah kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba. Cinta Agung
kepada Riri tak pernah surut. Meskipun Riri sudah meninggal, tiap malam Agung masih mengirimkan doa untuk arwah almarhum. Kadang Riri masih hadir dalam mimpi Agung. Ia tampak tersenyum. Mungkin Riri sudah bahagia di alam sana. Setelah 40 hari meninggalnya Riri, Agung pun tetap tak bisa melupakan kenangan indah bersama istrinya itu. Ia ingin kenangan indah itu terus terpatri dalam relung hatinya, tak ingin melupakan kenangan itu. Ia belum ada hasrat untuk mencari pengganti Riri. Justru yang resah adalah orang tua Agung, yang menyarankan kepada Agung bahwa Riri adalah masa lalu, tak boleh dilupakan, tetap harus dikenang, tapi jangan terbelenggu kepada masa lalu. Ia hidup di masa kini dan harus bisa menjemput masa depan. Usianya masih sangat muda. Orang tua menyarankan agar Agung mencari pengganti Riri. Tidak buru-buru, namun pintu hatinya harus mulai dibuka untuk menerima kehadiran gadis lain. Perlahan-lahan Agung bisa melupakan Riri. Ia mulai membuka pintu hatinya kepada perempuan lain. Ia tak lagi cuek seperti sebelumnya. Agung mulai menjalin komunikasi dengan beberapa gadis yang menurutnya layak untuk menjadi pengganti Riri. Sampai suatu saat Agung bertemu dengan Tisa. Ia adalah teman sekantor Agung. Jika Agung menjadi supir di sebuah perusahaan travel, Tisa ini adalah guide atau pemandu wisata. Mereka sering bertemu karena urusan pekerjaan. Agung yang menyopir sementara Tisa yang memandu para wisatawan. Lama-lama hubungan mereka pun semakin akrab. Dan sepertinya baik orang tua Agung maupun orang tua Tisa tidak keberatan dengan hubungan mereka. Kedua orang tua memberi sinyal, memberi lampu hijau untuk meneruskan ke hubungan yang lebih serius. Jika Agung adalah duda, Tisa ini adalah seorang gadis dan sampai saat ini pun belum punya pacar. Setelah 6 bulan pacaran, orang tua Tisa mulai menanyakan kepada Agung soal keseriusan Agung terhadap anak gadisnya. Agung pun menyatakan jika ia serius, ia ingin menikahi Tisa. Untuk mewujudkan keseriusan itu, Agung meminta kepada kedua orang tuanya untuk berkunjung ke rumah Tisa guna membicarakan pernikahan mereka. Ketika Agung mulai menjalin hubungan serius dengan Tisa, Riri kembali hadir melalui mimpi. Ekspresinya berbeda-beda. Suatu saat, Agung melihat Riri hanya duduk termenung. Wajahnya tampak sedih. Lain kali, ia melihat Riri hadir dan mengajak Agung pergi. Agung yang belum memberikan jawaban apa-apa, kemudian terbangun dari tidur.
Mimpi ini membuat Agung kembali gelisah. Ia menceritakan kepada ibunya soal mimpi tadi. "Ah, itu mah bunga tidur, gak usah dipikirin," kata ibunya. Jawaban dari sang ibu ini belum membuat hati Agung lega, karena Riri kembali hadir melalui mimpi. Ia mulai agresif mengajak Agung pergi. Hingga suatu saat Agung benar-benar mau diajak pergi oleh Riri. Ia mengunjungi sebuah tempat yang sangat indah, sebuah taman di mana di tengahnya mengalir sungai yang airnya amat jernih, seperti surga yang dibayangkan dalam sebuah kitab-kitab suci. Taman yang indah, sungai yang jernih, dan hawa yang menyejukkan. Saat menikmati keindahan taman itu, Agung terbangun dari tidurnya. Ia benar-benar takut. Kata orang Jawa, mimpi diajak pergi oleh orang yang meninggal dunia sama artinya ia akan wafat. Mimpi buruk ini tak ia ceritakan kepada ibunya lagi, karena Agung yakin jawabannya akan sama, hanya bunga tidur dan tak perlu dipikirkan. Agung pun mendatangi makam Riri. Ia mendoakan agar Riri tenang, Riri mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan juga ia mohon izin agar diberikan kesempatan untuk menikah dengan Tisa. Bukan berarti ia melupakan Riri, tapi Riri tinggal masa lalu dan Agung pun akan menyambut masa depan. Agung mencoba melupakan mimpi buruk itu. Ia mendapat tugas akhir pekan nanti untuk mengantar sejumlah wisatawan ke Dieng, berangkat dari Semarang pagi hari. Untuk itu, Agung mengecek kondisi kendaraan, mulai dari cek radiator, oli, sampai kondisi rem. Rem harus mendapat perhatian khusus untuk rute ke Dieng, karena jalan ke Dieng berkelok-kelok naik dan turun. Kalau kondisi rem tidak prima, bisa membahayakan keselamatan diri dan seluruh penumpang. Setelah memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, Agung pun siap mengantar turis itu ke Dieng. Oh ya, dalam tugas ini Agung tidak ditemani Tisa, karena ini turis lokal, mereka tidak membutuhkan pemandu wisata, sehingga Agung hanya berangkat bersama kernet saja. Rute yang ditempuh, ia melewati Semarang, Bawen, Ambarawa, Temanggung, Paraan, Wonosobo, baru ke Dieng. Sekitar 125 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam, karena jalannya berkelok dan tidak selebar di jalan tol. Sekitar jam 10, rombongan tiba di Dieng. Agung pun bisa beristirahat. Paling ia hanya mengantar wisatawan itu dari satu objek wisata ke objek wisata lain yang jaraknya tidak berjauhan, seperti dari Candi Arjuna ke Telaga Warna, ke Kawah Sikitan, atau Telaga Menjer.
Sekitar jam 7 malam, rombongan balik ke Semarang melalui rute yang sama. Karena malam hari, Agung pun tidak bisa berjalan cepat. Sebenarnya bukan tidak bisa, tapi tidak berani berjalan cepat karena selain lebih gelap, cuaca juga nggak mendukung karena hujan gerimis. Jalan malam hari ini meskipun lebih sepi, tapi musuhnya adalah truk dan bis malam. Truk kalau membawa muatan, jalannya sangat pelan, sulit disalip. Sementara truk kosong, jalannya cenderung ugal-ugalan dan sering membahayakan kendaraan lain. Agung pun hanya berjalan dengan kecepatan sekitar 70 km per jam. Tidak ngebut, tapi juga tidak terlalu pelan. Cukupan lah. Iya, sampai di daerah Jambu sekitar jam 8.30 malam. Jalannya memang berkelok-kelok. Tiba-tiba di depan Agung ia melihat sebuah pesta perkawinan. Di situ ada satpam yang meminta Agung untuk berbelok ke arah kanan karena salah satu sisi dipakai untuk hajatan. Agung pun membelokkan kendaraannya ke kanan. Tapi apa yang terjadi? Dari arah depan ada sebuah truk kosong yang berjalan amat cepat. Meskipun Agung berjalan pelan karena kondisi truk ini sangat kencang, terjadilah tabrakan adu pandai. Agung tewas seketika di tempat itu. Kalian tahu nggak? Di tempat ini juga Tisa meninggal dunia. Bagaimana bisa terjadi? Menurut saksi mata, tidak ada pesta pernikahan di tempat tersebut. Ia melihat mobil yang dikemudikan Agung tiba-tiba berbelok ke kanan pindah jalur, sehingga terjadi tabrakan maut itu. Mungkinkah yang menggelar pesta perkawinan itu adalah para hantu atau arwah gentayangan korban kecelakaan Tonton bersama Riri dulu? Ataukah Riri yang menghantui terus Agung, menciptakan ilusi pesta agar Agung mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, sehingga ia batal menikah dengan Tisa dan kembali menyatu dengan Riri? Entahlah, tak ada yang bisa menjawab. Yang jelas, saat ini Agung sudah berada di alam fana bersama dengan Riri. Entah apakah di sana ia bersatu kembali atau tidak. Akhir yang tragis baik untuk Agung maupun Riri. Demikianlah kisah cinta Agung dan Riri yang berakhir dengan tragis. Sama-sama meninggal dalam sebuah kecelakaan di tempat yang sama persis. Untuk kalian yang memiliki cerita-cerita horor atau cerita misteri dan ingin menjadi narasumber, silahkan hubungi saya melalui email misteri.verhal@gmail.com atau melalui Facebook dan Instagram dengan nama Misteri Verhal.
Ikuti terus channel ini untuk mendengarkan kisah-kisah horor dan misteri lainnya. Dah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.